Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak cerdas ya. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah sehingga semakin harinya kita semakin menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan tentang materi yang kemarin, matematika ya, bagian 2. Yang belum nonton bagian 1 silahkan nonton dulu bagian satunya, videonya sudah ada. Nah, sekarang kita akan membahas pelajaran matematika bagian 2 untuk kelas 6 ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, seperti yang kita tahu bilangan bulat yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan belajar mencoba untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita mengerjakan soal tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus pahami konsep ini ya. Yang pertama, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Sekali lagi, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Tanda yang dimaksud ini adalah positif dan negatif ya. Apabila tandanya sama, misalkan positif dan positif, maka dijumlahkan. Kemudian ketentuan yang kedua atau konsep yang kedua di sini, jika tandanya beda maka dikurangkan. Jadi pengerjaannya dikurangkan kalau tandanya beda. Kalau yang tadi yang pertama, jika tandanya sama maka cara pengerjakannya adalah dijumlahkan. Kemudian kalau yang kedua ini, jika tandanya beda maka cara pengerjaannya adalah dikurangkan. Kemudian yang ketiga, tanda mengikuti angka yang besar. Maksudnya gimana? Isinya itu nanti positif apa negatif. Nah, makanya tandanya ini mengikuti angka yang besar. Baik, misalkan ini contoh soal yang pertama ya. 5 dan negatif 8 atau 5 dikurang 8 ya. Kita lihat tandanya sama tidak? 5 ini adalah positif, sementara 8 ini adalah negatif karena ada minnya di situ ya, negatif 8. Berarti ini tandanya berbeda ya, maka cara pengerjaannya adalah ini ketentuannya. Jika tandanya beda maka dikurangkan ya, makanya harus paham dulu konsep yang 3 ini. Berarti ini harus dikurangkan. Bagaimana cara pengurangannya? Di sini angka terbesar ya, angka yang paling besar di antara 5 dan 8 itu yang paling besar mana? Maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 8 dikurangi 5 isinya berapa? Ya, isinya 3 ya. Sekarang kita lihat tandanya. Ketentuan yang ketiga, tanda mengikuti angka yang besar. Di antara 5 dan 8 yang paling besar mana? Tentunya 8 kan? Nah, 8 ini positif apa negatif? 8 ini adalah negatif, maka tandanya isinya juga harus negatif. Begitu ya, itu contoh soal yang pertama. Pokoknya silahkan dipahami dulu ketiga ketentuan ini atau konsep ini. Jika tandanya sama dijumlahkan, jika tandanya beda maka dikurangkan. Kemudian tanda mengikuti angka yang besar. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua ya. Walaupun kita tahu 5 ditambah 8 itu isinya berapa. Nah, maka sekarang kita akan mengisinya dengan menggunakan cara ini. Betulkah? Sama enggak gitu ya dengan hasil yang kita peroleh. 5 tambah 8 itu kan isinya adalah 13. Coba. Sekarang kita gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal yang ini. 5 ditambah 8. 5 ini positif ya. 8 ini juga positif. Berarti di sini ketentuannya jika tandanya sama maka dijumlahkan. Berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian tanda mengikuti angka yang besar.
5 dan 8 besar mana? Besar 8. 8 ini positif apa negatif? Positif kan? Berarti isinya juga positif. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? Negatif 5 ditambah 8 ya. Kita lihat dulu tandanya apakah sama atau beda ya antara 5 dan 8 ini. Kalau 5 ini adalah negatif, kalau 8 ini adalah positif. Berarti konsepnya bagaimana? Jika tandanya berbeda maka dikurangkan. Berarti ini harus dikurangkan. Bagaimana cara pengurangannya? Cara pengurangannya adalah angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil ya. Berarti 8 dikurangi 5 isinya berapa? Isinya adalah 3. Kemudian ini isinya ini positif apa negatif? Ingat ketentuan yang ketiga. Tanda mengikuti angka yang besar. Berarti di sini 8 dan 5 ya. Yang paling besar mana? 8. Nah, 8 ini angkanya positif, tandanya positif apa negatif? Positif ya, berarti isinya juga positif. Nah, begitu ya. Kemudian soal selanjutnya. Negatif 8 dikurang 5 ya. Kita perhatikan tandanya apakah sama kedua tanda ini ya. Ini negatif 8, ini juga 5 adalah negatif 5, berarti tandanya sama. Nah, kalau tandanya sama berarti cara pengerjaannya adalah dijumlahkan. Berarti 8 ditambah 5 berapa isinya di sini? Isinya adalah 13. Nah, sekarang isinya ini positif apa negatif? Kita lihat tanda mengikuti angka yang besar. 8 dan 5 ini lebih besar 8 apa 5? Berarti lebih besar 8 ya. 8 ini tandanya positif apa negatif? Negatif ya. Berarti isinya juga harus negatif. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ya, kita tulis lagi di sini konsepnya, ketiga konsepnya. Nah, bagaimana kalau menemukan soal seperti ini? Misalkan negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 8. Di sini ada tanda yang berdekatan. Nah, ini adalah tanda negatif yang berdekatan. Berarti cara pengerjaannya ini berbeda ya. Kita harus merubah dulu soal ini ya. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi ini harus dikalikan dulu ya. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif ya. Ini tandanya negatif dan negatif. Berarti negatif kali negatif positif. Berarti kita rubah dulu ya. Kita turunkan dulu soalnya, berarti tanda ini dirubah menjadi positif karena tadi negatif kali negatif adalah positif. Berarti negatif 5 ditambah 8. Nah, baru setelah ini kita kerjakan. Ingat konsep yang 3 tadi ya. Ini negatif 5 ditambah 8 ya. Ini jadi positif tadi tandanya. Berapa isinya? Kalau tandanya berbeda, ini kan negatif 5 itu negatif. Kemudian 8 ini positif, berarti tandanya berbeda. Jika tandanya beda maka harus dikurangkan. Berarti apa yang dikurangkan? Angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Berarti 8 dikurangi 5 isinya 3. Kemudian isinya ini positif apa negatif ya. Kita lihat konsep yang ketiga, tanda mengikuti angka yang besar. Antara 8 dan 5 besar mana? Besar 8 ya. 8 ini positif apa negatif? Positif. Berarti isinya adalah positif. Ya, selanjutnya. Ini sama juga 5 ditambah dalam kurung min 8 atau negatif 8. Ini ada dua tanda yang berdekatan. Nah, ini maksudnya. Maka ini harus dirubah dulu. Ya. Ini berarti positif dikali negatif. Nah, lihat di bawah ini. Positif dikali negatif, isinya negatif apa positif? Negatif ya isinya, berarti kita rubah dulu. Tanda ini berubah menjadi menjadi negatif ya. Sesuai dengan ketentuan itu ya. Berarti 5 dikurangi 8. Ini tandanya sama tidak?
tandanya berbeda ya. 5 ini positif, 8 ini adalah negatif, berarti kalau tandanya beda dikurangkan. Bagaimana mengurangkannya? Angka terbesar dikurangi angka terkecil, berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sekarang ini tandanya atau tandanya maksudnya positif apa negatif ya. Berarti di sini ketentuan yang nomor 3 ini tanda mengikuti angka yang besar 8 dan 5, besar mana? Besar 8. 8 ini tandanya negatif apa positif? Negatif ya, berarti isinya juga harus negatif. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Negatif 25 dikurangi dalam kurung negatif 20 sama dengan, ini juga sama, ada 2 tanda yang berdekatan ya. Nah, ini tanda negatif dan negatif yang berdekatan. Kalau yang nomor 2 itu tadi contoh soal yang kedua itu tanda negatif, positif dan negatif. Sekarang contoh soal yang ketiga tanda negatif dan negatif berdekatan. Maka ini harus dirubah dulu. Ketentuannya ada di samping kanan ya, di bawahnya. Negatif kali negatif sama dengan positif, berarti kita rubah dulu ya, tanda ini menjadi positif. Nah, setelah ini baru kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Negatif 25 ditambah 20. Perhatikan tandanya negatif 25 dan 20. 25 ini adalah negatif, 20 ini adalah positif, berarti ini harus kalau tandanya beda harus diapakan? Nah, harus dikurangkan. Berarti ini dikurangkan. Angka terbesar dikurangi angka terkecil. 25 dikurangi 20 isinya adalah 5. Kemudian isinya positif apa negatif? Di sini tanda mengikuti angka yang besar. 25 dan 20 ini besar mana? Ya, tentunya besar 25. 25 ini tandanya positif apa negatif? Negatif, berarti isinya juga harus negatif. Nah, begitu ya. Kalau belum paham silahkan diputar ulang terus ya sampai kalian paham, pelan-pelan saja. Yang utamanya harus hafal dulu konsep ya. Kedua konsep ini ya. Yang pertama, jika tandanya sama dijumlahkan, kemudian jika tandanya beda dikurangkan, kemudian hasilnya tanda mengikuti angka yang besar. Kemudian konsep yang di bawahnya, positif dikali positif sama dengan positif, kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif, kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif, dan yang terakhir negatif kali negatif sama dengan positif ya. Baik, kalau sudah paham silahkan Bapak sudah siapkan soal di sini ya, ada 10 soal tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, silahkan kalian isi. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengisi ya. Soalnya mudah, silahkan ikuti cara yang tadi ya. Ikuti ketentuannya, harus diapakan dulu, silahkan. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau ada 2 tanda atau 2 operasi hitung, misalkan di sini ada penjumlahan dan pengurangan ya. Kita lanjutkan. Ya, ingat ya, konsep ini harus hafal, makanya selalu ada, selalu muncul, itu artinya harus benar-benar kalian hafal ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal seperti ini? Cara pengerjaannya adalah contoh soalnya begini, negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 8 ditambah 8. Ingat, kalau ada 2 tanda yang berdekatan seperti ini, maka kita rubah dulu. Kita kerjakan satu-satu, misalkan negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 8 ya. Kita kerjakan dulu itu. Dan caranya adalah dirubah dulu yang ini ya menjadi plus ya, karena negatif kali negatif adalah positif. Negatif kali negatif adalah positif gitu ya. Maka ini berubah menjadi negatif 5 ditambah 8. Kita kerjakan dulu. Ini tandanya beda, jadi harus dikurangkan. Angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Ini tandanya positif apa negatif? Ya, tanda mengikuti angka yang besar. Antara 5 dan 8 besar mana? Besar 8. 8 ini adalah positif, maka isinya juga positif. Kita turunkan yang 8 atas ditambah 8. Kita tinggal kerjakan. Ya. Karena tandanya sama maka dijumlahkan. 3 ditambah 8 sama dengan
11 ya. Nah, 3 ditambah 8 sama dengan 11, jadi isinya 11. Baik, untuk soal selanjutnya, contoh soal yang kedua. Di sini 7 ditambah dalam kurung negatif 10 dikurangi 9. Kita kerjakan 7 yang ditambah negatif 10. Karena ini ada dua tanda yang berdekatan, maka ini harus dirubah dulu. Ini positif dikali negatif berarti negatif ya isinya. Kita rubah dulu. 7 menjadi 7 dikurangi 10 ya. Ini tandanya berbeda ya, 7 dan 10. 7 ini positif, 10 ini adalah negatif, maka ini harus dikurangkan. 10 dikurangi 7 berapa? 3. Kemudian tanda mengikuti angka yang besar. 7 dan 10 besar mana? Besar 10, berarti 10 ini adalah negatif, maka 3 juga adalah negatif. Kita turunkan angka 9, berarti negatif 3 dikurangi negatif 9. Lihat tandanya ini adalah sama ya, negatif 3 dan negatif 9. Maka kalau sama ini dijumlahkan, isinya adalah 12. Sekarang positif apa negatif? Tanda mengikuti angka yang besar. Antara 3 dan 9 lebih besar mana? Lebih besar 9 ya. 9 ini tandanya positif atau negatif? Negatif ya, berarti isinya juga harus negatif. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kalau sudah mengerti ya, kalau belum paham nanti diulang lagi ya, diulang-ulang lagi. Di sini sudah disiapkan soal, ada 10 soal. Silahkan kalian isi ya, jangan lupa membaca doa dulu. Nah, barangkali kalau misalkan belum hafal, silahkan diputar ulang videonya kembali ya, sampai kalian benar-benar paham. Sementara itu hanya itu yang dapat disampaikan dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa tetap semangat, jaga jarak ya, pakai masker dan mencuci tangan 3M dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.